Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dan ada yang perlu saya sampaikan ya, hasil di pertemuan pertama untuk Jeremy Powell yang menghadap ke Senat, di mana kesaksian yang disampaikan si Jeremy Powell ada beberapa poin. Yang pertama di sini bahwasanya si Jeremy Powell ini menyampaikan masih menggunakan atau menekan inflasi ya di jalurnya, yaitu 2%. Itu yang pertama, karena untuk menurunkan inflasi kembali ke tempat 2% itu menempuh jalan yang panjang. Ini yang disampaikan pertama kali oleh si Jeremy Powell. Dan kemudian Federal Reserve ya, si Jeremy Powell menyampaikan kesaksian berikutnya di komite di depan anggota DPR Amerika Serikat. Dalam forum tersebut, Powell juga mengatakan inflasi agak moderat sejak pertengahan tahun lalu ya, dengan ukuran inflasi yang kalau kita perhatikan ya dari 9,1%, di sini terjadi turun substansial ya dari puncaknya sampai dengan ya sekitar 7%. Itu yang disampaikan menjadi 4% di pertemuan terakhir ya, angkanya kan turun menjadi 4%. Kemudian perkembangan baru-baru ini dia melihatnya ya melambat inflasinya, di mana tekanan inflasi terus berjalan tinggi dan proses menurunkan inflasi menjadi 2% masih panjang. Ini yang salah satu disampaikan oleh si Jeremy Powell. Dan kemudian dengan adanya strategi si Jeremy Powell atau si The Fed dengan menunda ya untuk menaikkan tingkat suku bunga di minggu lalu pada pertemuan komite pasar terbuka Federal Reserve ya di pertemuan pertama. Di sini hampir semua peserta dalam rapat komite itu mengharapkan kenaikan lanjutan suku bunga sesuai rencana hingga akhir tahun. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, dengan adanya dorongan dari beberapa anggota yang mengharapkan memang untuk menaikkan suku bunga sekali lagi ya dalam progres entah itu nanti bulan Juli, di bulan berikutnya dengan hasil komite, karena ini nanti adalah pertemuan terakhir ya si Jeremy Powell. Jika mana memang memutuskan ada rencana kuat lebih hawkish untuk menaikkan suku bunga dalam proses akhir bulan ini ya sampai di bulan Juli nanti di pertemuan berikutnya, maka menurut saya jika mana suku bunga itu dinaikkan akan menyebabkan terjadinya penguatan kembali pada indeks dolar dan tentunya akan menjadikan tekanan pada pergerakan XAU/USD jika sikap yang dilakukan adalah hawkish. Karena sampai dengan saat ini si Jeremy Powell ini masih mengharapkan menekan inflasi itu bisa turun hingga 2%. Itu poin pertama ya di pertemuan di hari pertama si Jeremy Powell yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya untuk hari ini ya pukul 21.00. Kita lihat apakah memang memberikan dampak yang cukup signifikan dari hasil tersebut. Dan tentunya kalau kita perhatikan secara teknikal untuk XAU/USD ya, khususnya di time frame daily, market memang kecenderungannya di hari kemarin lebih berdampak terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan yang menjadikan catatan kita yaitu yang pertama, berhasil membentuk low baru di 1919.10 yang tentunya melewati daripada low weekly atau low minggu lalu di 1924.46. Ini menunjukkan bahwasanya pergerakan XAU/USD ini betul-betul terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga saat ini. Dan high-nya pun tidak berhasil di breakout, yaitu di high weekly 1971.07 dan hanya mendapatkan level tertingginya minggu ini itu berkisaran 1967.81.
Dan tentunya dengan data yang kita dapatkan sampai dengan hari Kamis ini menunjukkan progres penurunan terjadi pada XAUUSD di minggu ini. Ya, itu dulu. Dan untuk range-nya, kalau kita berbicara range selama 1 minggu adalah $50 rata-rata per troy ounce. Kalau kita hitung dengan penurunan terakhir di hari Rabu kemarin dengan low 1919.10, ini sudah mendekati $50 per troy ounce, yaitu minus 48,71 per troy ounce. Artinya ada penurunan sebesar minus 2,48% selama 1 minggu. Ini penurunan yang menurut saya cukup signifikan ya untuk sampai dengan saat ini. Dan nanti kita lihat hari Kamis ini tentunya, tapi secara pembatasan area yang menjadikan low monthly sebelumnya ya, yaitu 1932.03 ini tidak berhasil di breakout loh. Close candle ya, atau close candle-nya ini tepat berada di level tersebut ya. Ini memang membentuk sebuah area support baru ya dibandingkan di posisi yang sudah kita gambarkan. Harga sudah melewati area box, betul ya. Kecenderungannya udah turun, udah benar. Oke, kemudian low weekly di breakout dan membentuk low baru minggu ini 1919.10. Oke, kita tandain ya. Ini kita tandain dulu. Ini adalah low yang terbaru support minggu ini ya. Ini adalah support minggu ini. Sebentar, saya tandain dulu. Ya, ini adalah area supportnya. Support minggu ini kita tandain dulu. Oke. Ya, kita dapat levelnya, dan kemudian menariknya di sini di akhir sesi penutupan terjadi dorongan bullish ya, menandakan pembentukan bullish pin bar ya, atau bullish hammer ya. Anda bisa lihat, dan tentunya yang memiliki ekor panjang seperti ini buyer terjadi dorongannya yang cukup signifikan ya, dan berhasil menekan hingga berada di level 1932.03 yang menjadikan titik close ya di level hari kemarin ya, di time frame daily untuk candle di hari kemarin. Menurut saya ini memiliki potensi akan terjadinya retest ya setelah impulsif bergerak ya, break di area support atau area box di posisi ini ya, dan membentuk low baru, dan ini ada tekanan buyer. Menurut saya untuk hari ini berpeluang akan terjadinya retest dan melanjutkan penurunan kembali. Cuman hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama di sini ada open bearish ya. Ini adalah open bearish, dan bodinya ini jika mana di breakout candle Kamis ini impulsif bullish contohnya, maka menurut saya masih memiliki kecenderungan menuju area, nanti kita akan cek ya di time frame yang lebih kecil, baik di area 1956.72 yang menjadikan open daripada weekly ya. Tapi saya tidak melihatnya sejauh itu. Kemungkinan besar hanya sebatas area di posisi ini. Ini kan ada imbalance juga. Ini ada imbalance. Ini ada area imbalance. Tentunya biasanya kalau terjadi imbalance di posisi ini, market kecenderungan akan menutup daripada imbalance ini. Itu loh maksud saya. Ini adalah area imbalance ya. Kita tandain ya. Di area itu adalah imbalance. Besar kemungkinan biasanya dia menutup imbalance dulu, baru dia akan turun kembali. Gambarannya saya seperti itu untuk hari ini ya. Ada dorongan bullish karena memiliki ekor panjang, dan bodinya juga sudah mengecil. Volatile dari tekanan sellernya sudah melemah, dan posisinya juga di atas ada imbalance, besar kemungkinan akan ditutup dan turun kembali. Itu area arah yang saya lihat ya dari pergerakan. Jadi seperti ini, menguat menuju imbalance. Nanti kita akan cek area ini ya, dan melanjutkan penurunan, dan tentunya target berikutnya akan lebih rendah, minimal mendekati area level psikologi yaitu 1900. Tinggal kita ukur nanti, kita lihat pergerakan di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, sekarang kita akan berlanjut kembali di time frame yang lebih kecil. Oke, sebentar. Di time frame 4 jam, oke ya, Anda bisa lihat di sini. Untuk time frame 4 jam, area imbalance-nya ini ya udah ketemu. Kita lihat nih ada area imbalance yang kita gambarkan tadi di time frame daily.
Dan Anda perhatikan di sini dorongan bullishnya betul-betul kuat ya. Nah, bisa lihat ya, ini oke. Ya, 1929 ini menjadikan open bulls. Oke, saya tandain di sini ya. Seperti biasanya jika mana open bulls-nya ini yang kita tandain pertama ya. Kalau sampai terjadi breakout maka menunjukkan progres penurunan kembali. Dan menariknya, Anda bisa lihat yang menjadikan zona pantau ini ternyata memiliki powerful yang sangat kuat ya. Nih, ya area yang sangat kuat di kisaran 1922 ya, 0.71. Tentunya ini adalah area order block time frame 1 jam. Yang memiliki potensi yang cukup kuat, ada penolakan besar di area ini ya, dorongannya meskipun kalau kita perhatikan range-nya di hari kemarin cukup besar juga ya range-nya. Kalau kita hitung, coba kita lihat ya, dari titik level tertingginya sampai dengan level terendahnya masuk kepada range 20,3 ya, 20.30 dolar per troy ounce, sebesar minus 1,05%. Dan ya menurut saya cukup signifikan ya untuk di pergerakan hari kemarin. Dan tentunya ini adalah jalurnya yang saya sampaikan kemarin, ini adalah area support yang berhasil di breakout, dan ini adalah area resisten yang gagal di breakout. Oke, saya rapikan dulu coret-coretannya. Kita rapikan dulu. Ada penolakan kuat di area order block time frame 1 jam, maka di sini saya akan geser. Ya, saya geser seperti ini. Ya, kita ini dulu ya, kita rapikan dulu posisinya di area tersebut. Oke. Ya, udah ini ya, udah jalan untuk zona pantaunya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan adalah progresnya ini. Kalau kita lihat di sini ada impulsif bearish ya, dan di sini ada impulsif bullish yang membentuk sebuah bullish hammer ya, ada bullish hammer. Dan market saat ini di time frame 4 jam bayang-bayangnya adalah ini ya, impulsif bearishnya ini saya tandain, saya berikan kotak ya di sini. Ini ada saya tunjukkan kotaknya di sini. Selama area yang menjadikan breakout area ya, yaitu berkisaran 1934 sampai dengan 1900 ya kurang lebih di 1929 ya, 0.77 area tersebut. Jika mana posisi tersebut terjadi breakout ya, close candle daily, maksud saya close candle 4 jam yang saat ini sedang berjalan, pukul 8 pagi close di atas daripada level 1934.54, maka akan menunjukkan aksi kenaikan kembali. Tentunya saya masih memiliki gambaran yang menurut saya sangat make sense untuk dikejar, yaitu area zona sell di posisi ini. Ini sih untuk time frame 4 jam ya. Nah, saya geser dulu. Ini menurut saya memiliki potensi yang bagus untuk target sell di area tersebut. Tapi tentunya ketika ada konfirmasi ya, baru sell di area tersebut. Tapi kita tunggu dulu perkembangan daripada pergerakan sesi Asia, khususnya time frame 4 jam. Saya ulangi lagi, kalau sampai pukul 8 pagi ya, candlenya bergerak impulsif dan close di atas 1934.54, oke, itu angkanya ya, close di atas level tersebut, maka di sini saya katakan ada dominant break yang menunjukkan aksi kenaikan. Nanti tinggal saya, kalau biasanya saya tarik Fibonacci musang ya, Fibo musang ya, seperti ini. Tapi kan kita nggak tahu, ini belum close ya, ini contoh aja ya. Baru saya tarik ke bawah, saya masukkan angkanya seperti ini, dan saya memiliki target atasnya. Jika mana nanti posisinya seperti ini ya, make sense sekali nih, area daripada 161 ya, 1947 akan menjadikan target berikutnya menuju area order block. Itu dulu ya, tapi kita lihat dulu nanti sampai jam 8 kita belum tahu candlenya berbentuk impulsif atau akan membentuk candle bearish ya, impulsif bullish atau candle bearish. Itu yang pertama ya, tanda yang sudah saya tandain. Oke, ini yang pertama yang sudah saya tandain. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan ada imbalance ya di posisi ini. Tadi sudah saya sampaikan pergerakan kecenderungan akan menutup imbalance ya, biasanya seperti itu. Dan
area imbalance tertingginya 1947.68 ternyata mendekati area order block di posisi time frame 4 jam. Oke, ya masih memiliki gambaran yang make sense untuk dia bergerak menuju atas di level ini dan melanjutkan penurunannya. Itu sih gambarannya ya secara keseluruhan di time frame 4 jam. Adapun ada potensi turun, perhatikan lagi ya, yaitu ini bukan semata-mata langsung kita buy ya, jangan, karena saya masih wait and see menunggu perkembangan apakah akan terjadi breakout di posisi ini. Kecuali kalau udah breakout, insya Allah saya akan entry di area tersebut setelah betul-betul jelas pergerakannya. Tapi kalau nanti impulsi bearish terjadi, close di bawah open 1929.77 yang menjadikan batasan breakout bawah, ya menurut saya akan terjadi kecenderungan menguji sekali lagi wilayah support yang terbentuk di hari kemarin. Ya sederhana itu ya. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 1 jam. Pola yang bisa kita dapatkan di time frame 1 jam ini adalah area compression, hati-hati ya. Ini adalah area compression yang tentunya posisinya ini sudah jadi gini. Yang pertama kemarin kan sudah saya sampaikan, ini adalah area compression yang rawan akan terjadi sweep liquidity ya, dan ini terjadi. Itu dulu yang pertama, dan ini membentuk sebuah area compression dan sudah dilawan oleh pergerakan berikutnya, dan ini saat ini membentuk sebuah pergerakan chart pattern ya, tapi ini belum sempurna, belum terjadi swing yang terakhir juga masih belum jelas. Jadi kita tunggu dulu nanti posisinya seperti apa. Dan kalau teman-teman melihat adanya dorongan ini masih sweep liquidity ya, artinya hanya mengambil liquidity yang ada di area ini, karena kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ya. Oke, nah Anda bisa lihat low-nya ini hanya disapu oleh satu ekor aja. Body candle-nya tidak mampu break di bawah low weekly. Itulah yang maksud saya, masih ada kecenderungan dia akan bergerak naik menuju imbalance. Alasannya di situ. Oke ya, jadi saya ulangi, di mana posisi low weekly, low minggu lalu, ini betul-betul memang sudah diambil, artinya ada sweep liquidity di posisi ini. Tapi low-nya ini, oke, close body candle time frame 4 jamnya itu tidak mampu break di bawah low weekly gitu loh. Bahkan membentuk hanya sebuah ekor yang ambil ya, wicks-nya aja yang ambil, dan posisinya berhasil close di atas 1929, dan posisinya menurut saya, makanya saya katakan tadi ada potensi terjadi kenaikan, dorongannya lebih banyak bullish. Itu aja ya yang perlu saya lihatkan di sini. Dan areanya tentunya masih sama, saya akan menunggu dulu area order block ya di posisi ini. Jika mana di sini ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka saya akan sell di area order block yang ada di time frame 4 jam ini. Tentunya dengan target minimal 50% atau sampai dengan mendekati area support berikutnya. Tinggal nanti kita akan cek kembali ya range pergerakan sampai dengan sesi Amerika nantinya seperti apa. Oke, sementara seperti ini ya perkembangannya saya yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal poin-poin penting yang teman-teman harus betul-betul pahami, dan ingat tadi sudah saya sampaikan batas atasnya seperti apa, batas bawahnya seperti apa. Maka dari sini perlu diingat, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.